suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut para ahli. Nah, yang A yaitu Rusman. Menurut Rusman, tahun 2011, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun di luar kelas. Nah, selanjutnya yang bagian B yaitu menurut Halom. Tahun 1965, kurikulum merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. Nah, yang ke C yaitu menurut Ramayunis. Tahun 2005, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Nah, yang kedua yaitu pengertian manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, koversif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu bagian B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, ruang lingkup manajemen ada dua. Yang pertama yaitu kurikulum tingkat satuan pendidik atau KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Ruang lingkup yang kedua yaitu manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Nah, MBS ini merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan sekolah. Nah, bagian selanjutnya yaitu C, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Nah, yang pertama yaitu prinsip kurikulum menurut Sanjaya. Agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu sebagai berikut. Yang bagian A yaitu prinsip relevansi. Nah, ada dua macam relevansi, yaitu relevansi internal dan eksternal. Nah, yang internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, yaitu keserasian antara tujuan yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Nah, strategi atau metode pembelajaran, serta alat yang digunakan untuk menilai untuk melihat ketercapaian tujuan. Nah, relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan isi dan proses belajar siswa yang mencakup kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang bagian B yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu fleksibel bagi guru. Artinya kurikulum harus memiliki ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Kedua yaitu fleksibel bagi siswa. Artinya kurikulum yang harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Yang bagian C yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaga saling keterkaitan dan kesinambungan antara materi belajar pada berbagai jenjang, jenis, dan program pendidikan. Nah, yang bagian D yaitu efektivitas. Nah, prinsip ini berkenaan dengan rencanaan dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Fungsi prinsip manajemen yang kedua yaitu fungsi manajemen kurikulum menurut Usman. Nah, fungsi manajemen kurikulum ini adalah yang pertama, satu, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua yaitu meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Nah, yang keempat meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Nah, dan yang terakhir yaitu yang kelima meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum.
Yang bagian D yaitu komponen kurikulum. Yang ke-1 yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan komponen. Tujuan berhubungan dengan arah hasil yang ingin dicapai atau yang diharapkan. Nah, yang kedua yaitu isi kurikulum. Nah, isi kurikulum menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang bisa tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Nah, yang ketiga yaitu metode. Nah, atau strategi pembelajaran. Strategi ini berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Nah, yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian. Pembelajaran evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Yang bagian E yaitu perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa searah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Nah, yang kedua yaitu perumusan tujuan kurikulum. Nah, menurut Rusman ada 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu filosofis dan sumber bahan pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang A, kekuatan sosial. Yang B, pelakuan pengetahuan. Yang C, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu bagian M. Nah, modul implementasi kurikulum. Miller dan Zeller menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the conservation adaptation model merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Nah, yang kedua yaitu model led work. Model ini memfokuskan pada guru. Nah, yang ketiga yaitu model teori. Model ini menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Nah, yang bagian G bisa kita lihat yaitu pengembangan kurikulum, isi kurikulum. Nah, itu ada tertera gambar itu sudah jelas, itu perkembangan kurikulum. Yang bagian H yaitu evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, dan program pelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, yang dievaluasi adalah yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Nah, yang kedua yaitu proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu proses perbaikan kurikulum. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.